kami juga mungkin sedang mengukur, mempersiapkan, mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum. Sebenarnya lebih ke kasihannya ke Pak Ajinya gitu ya, karena kan nanti takutnya mikirnya, oh ngebet banget nih cerai, ya kan, apa segala macam, orang kan mikirnya kayak gitu. Kalau masalah bantahan daripada yang sudah beredar, ya tidak bisa membantah. Kisah pilu kandasnya rumah tangga yang dibina komedian Andre Taulany dan sang istri, Rian Wartia Trigina masih bergulir panas. Terlebih baru-baru ini, usai isi materi gugatan terdahulu yang dilayangkan Andre Taulany tersebar luas di sosial media. Dan imbasnya, Erin pun terkena dampak yang cukup besar. Mengingat dalam gugatan itu, menguat dugaan perilaku-perilaku buruknya selama mengarungi bahtera rumah tangga bersama sang komedian. Seolah jengah, Erin yang selama diam akhirnya buka suara. Ya, melalui unggahan media sosial, Erin bahkan melemparkan sinyal kalau dirinya siap membongkar sebuah cerita tersembunyi yang ia tutup rapat-rapat selama menjalin pernikahan dengan Andre. Dengan senang hati, saya bongkar semua perbuatan dan perlihatannya selama ini yang saya tutup-tutupi, dan saya angkat bicara dengan bukti-bukti yang sudah saya kantongi dan kuat secara hukum untuk dipidanakan. Tulis Erin Taulany. Hampir bersamaan dengan sikap tegas yang diambil oleh pihak Erin, jagat media sosial juga tengah dihebohkan dengan sebuah video yang disebut-sebut direkam 2 tahun yang lalu, yang mencolok perhatian. Dalam video tersebut terlihat samar sosok pria yang diduga Andre tengah memberikan tatapan penuh arti ke arah selebriti Amanda Rigby. Dan menariknya lagi, Amanda Rigby dan Andre Taulany memang kerap kali terlibat dalam proses pengambilan gambar untuk acara salah satu televisi swasta. Di balik proses perceraian yang terus menyisakan polemik dan luka, Andre Taulany memang sering kali dikait-kaitkan dengan banyak wanita. Selain dengan sosok selebritis Amanda Rigby, nama Dylan Janiar pun harus ikut terbawa-bawa. Bahkan bisa dikatakan bahwa namanya lah yang paling disorot publik. Sorotan tersebut tentunya tidak tanpa alasan kuat. Pasalnya, publik menilai keduanya memiliki kecocokan tiap kali disandingkan berdua untuk beradu akting dalam beberapa konten komedi. Bahkan, salah satu adegan Andre Taulany dan Dylan Janiar sukses menuai perbincangan di media sosial. Itu di belakang layar tuh dibilang memang yang mesra gitu kan. Dan Pak Aji itu bener-bener orang yang luar biasa sih menurutku. Beliau bener-bener nggak pegang kita, nggak sembarangan pegang kalau memang nggak on script ya gitu. Jadi bener-bener bisa menghargai perempuan, terus kelihatan lah well educated banget gitu Pak Aji. Luar biasa, dan emang lucu banget ya, kayak kita nggak ada skrip sama sekali. Aku baru tahu ternyata emang banyak banget jokes spontan yang beliau ini kan. Kalau ngomongin tipe tuh kayaknya terlalu ini banget ya, kayak kita nggak kenal orangnya, aku juga nggak kenal Pak Aji ya kan, maksudnya nggak kenal secara personal gitu ya. Jadi sekarang kan lebih hati-hati ya milih untuk pasangan gitu kan. Yang jelas memang iya dia bukan gitu kan, tapi kan banyak banget aspek-aspek lain yang harus disamakan atau aku harus tahu dulu. Jadi kalau tipe ya nggak tahu, aku juga nggak berani bilang iya tipeku juga, nanti malah gimana digodok mana. Aku bilang bukan tipeku, emang Pak Aji, emang Pak Aji mau sama lo, ya nggak juga, aku juga nggak bilang apa-apa. Nah, aku sebenarnya lebih ke kasihannya ke Pak Ajinya gitu ya, karena kan nanti takutnya mikirnya,
oh ngebet banget nih cerai ya kan, apa segala macam, orang kan mikirnya kayak gitu. Kalau aku sih nggak ada masalah mau cocokin sama siapa, bodo amat, mau sama siapa deh komedian yang kopla sekalipun aku nggak ada masalah. Jadi kalau aku nggak ada apa-apa ya sama Pak Haji Andre, beliau benar-benar sosok yang menurut aku baik banget. Jadi di belakang kamera pun dia nggak, sangat menjaga marwahnya gitu ya. Jadi kita pun segen gitu ya kalau ngomongin dia. Nah, jadi good luck Pak Haji. Di sisi lain, tersebarnya materi dari gugatan terdahulu Andre Taulani nampaknya benar-benar berhasil memancing amarah dari pihak Erin. Hal itu pun terbukti dengan unggahan yang dibagikan oleh Erin di media sosial tentang rencana pelaporan pidana. Sebelum unggahan itu menghiasi jagat maya, pihak kuasa hukum Erin pun sempat memberikan pernyataan yang senada. Ya, ketika ditemui beberapa waktu yang lalu, tim kuasa hukum Erin mengaku sedang meramu dengan rapih sebuah laporan polisi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang telah menyebarluaskan isi gugatan Andre Taulani. Dan kami sangat menyayangkan hal tersebut. Yang saya bisa sampaikan satu, bahwa kami juga mungkin sedang mengukur, mempersiapkan, ya, mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum terhadap siapapun, ya, baik itu akun-akun maupun media-media, ya, yang menyebarkan putusan gitu ya, yang di dalamnya mencakup gugatan yang pada perkara terdahulu, karena sebetulnya itu sifatnya tertutup dan tidak boleh disebarluaskan. Jadi kami sedang menyusun, mempersiapkan gitu ya, kemungkinan untuk melakukan laporan pidana terhadap pihak-pihak yang kami rasa bertanggung jawab, ya, dalam hal ini menyebarkan informasi-informasi yang sifatnya tertutup seperti itu. Kalau masalah bantahan daripada yang sudah beredar, ya tidak bisa membantah. Emang itu kan sudah bisa diupload, sudah bisa diakses lah intinya kan. Tapi kan untuk yang sekarang kan belum bisa gitu kan. Jadi ya Pak Haji istilahnya dengan keseriusan dia, kalaupun misalkan sudah ada juga, ya pasrah, silahkan istilahnya halayak banyak buat menilainya seperti apa, seperti itu. Bisa diakses, satu, bukan berarti boleh disebarluaskan dan diberikan narasi-narasi negatif terhadap klien kami, seperti itu. Kedua, bahwa klien kami sendiri juga dalam kondisi masih sakit sejak hari Rabu, Selasa kemarin, ya, dan masih dalam pemulihan dan sangat shock, ya, terpukul atas tersebarnya berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ini. Makanya kami sangat serius gitu ya, mempertimbangkan untuk melakukan laporan gitu ya, pidana terhadap akun-akun ataupun media-media yang kami anggap tidak bertanggung jawab. Tidak hanya memancing reaksi penuh amarah dari pihak Erin Taulani, apa yang tertuang dalam gugatan sang komedian nyatanya juga berhasil menuai perdebatan sengit di dunia maya. Salah satu poin yang paling mencolok perhatian adalah dugaan perilaku kurang elok Erin terhadap sang ibu mertua alias ibunda kandung Andre Taulani yang tertulis dalam dokumen gugatan itu. Termohon sebagai istri tidak mau mengurusi ibu kandung pemohon yang sudah lanjut usia. Tentu, tersebarnya dokumen ini telah sampai ke telinga pihak Erin. Lantas, seperti apakah sang kuasa hukum menanggapi dugaan itu? Saya bisa sampaikan bahwa yang tersebar itu tidak bisa dibuktikan, gitu ya. Kenapa saya bilang tidak bisa dibuktikan? Kalau itu bisa dibuktikan, sudah selesai perkara ini kemarin. Nggak akan berlanjut ke perkara baru yang sekarang berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Oh jelas belum tentu fakta dan bukan fakta kalau saya sampaikan, karena itu kan di putusan perkara yang terdahulu, yang dulu, ya kan. Kalau memang itu sudah terbukti, kan tidak mungkin ada perkara yang di Pengadilan Agama sekarang kita berjalan, ya. Karena itu tidak terbukti, makanya sekarang berjalan perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Untuk itu kami sangat keberatan adanya narasi-narasi negatif yang menyudutkan klien kami, sangat keberatan seperti itu. Gak mungkin lah kalau saya tiba-tiba mengajukan gugatan kalau sebelum-sebelumnya tidak ada perbaikan. Kalau masalah bantahan daripada yang sudah beredar, ya tidak bisa membantah. Emang itu kan sudah bisa diupload, sudah bisa diakses lah intinya kan. Tapi kan untuk yang sekarang kan belum bisa gitu kan. Jadi ya Pak Haji istilahnya dengan keseriusan dia,
kalaupun misalkan sudah ada juga, ya pasrah, silahkan istilahnya halayak banyak buat menilainya seperti apa, seperti itu. Saya tidak bisa berbicara yang sekarang ya, seperti itu. Masih dalam proses, nantilah kalau misalkan sudah putus kan bisa dilihat semuanya gitu kan. Sama-sama saling menjaga lah. Ini kan tadi saya bilang, urusan batin, urusan hubungan gitu kan. Ya mana mungkin sih mau bocor gitu kan. Tapi kalau misalkan sudah putus kan, siapa aja bisa mengakses kan, seperti itu. Sebenarnya pertimbangan udah cukup lama. Tadi saya udah bilang kan bahwa ini juga bukan sesuatu yang mendadak, sudah lama dan sudah sering kami diskusikan juga. Tapi memang ya saatnya ya sekarang ini. Poin tentang dugaan perilaku tidak sopan terhadap ibunda kandung Andre Taulani bukanlah satu-satunya materi gugatan yang melahirkan citra kurang baik tentang Erin Taulani. Ya, dalam lembar lain, tertulis pula bahwa ibu 3 anak itu diduga seringkali berperilaku kasar kepada asisten rumah tangga. Tertulis dengan rinci bahwa Erin diduga seringkali mencaci maki, bahkan melakukan hal yang kurang baik kepada salah satu ART. Termohon melakukan caci maki dan sampai pembantu. Pernah ada juga yang sampai baju-bajunya salah satu ART dibakar, padahal hanya karena kesalahan yang kecil. Jadi kalau materi gugatan, saya tetap konsisten dari awal tidak untuk dikonsumsi secara detail oleh publik, ya. Seperti apa nanti tugas kamilah tim hukum yang akan menanggapi di dalam persidangan secara tertutup. Makanya ketika tadi ada berita bocornya gugatan dan putusan dari perkara yang terdahulu, kami sangat keberatan gitu, karena dari awal kami selalu menyampaikan bahwa ini perkara tertutup, bahkan teman-teman saja kan tidak boleh meliput ke dalam ketika persidangan berjalan. Makanya itu tidak akan kami buka di luar persidangan seperti itu biar nanti kami akan tanggapi di persidangan, dan tugas dari pihak sebelah ya membuktikan dalil yang mereka sampaikan. Kalau memang terbukti ya pasti mereka akan menang gitu kan, seperti itu. Ya kalau saya ditanya sekarang, sekali lagi saya jelaskan, saya tidak mau berbicara tentang pokok perkara yang sekarang ya, karena kan ini sifatnya tertutup. Saya juga masih jaga ya, namanya juga pengadilan agama kan tertutup ya. Ini kan namanya juga privasi orang, urusan batin orang gitu kan. Baik buruknya kan antara pasangan suami istri yang tahu kan. Dalam hal ini saya dijaga amanatnya, intinya kalau masih masuk pokok perkara sampai dengan nanti putusan ada, ya terlepas dari sudah putusan udah ya itu kan udah di luar jangkauan ya. Kalau sekarang kan masih tertutup. Terlebih daripada yang sekarang yang beredar itu adalah kalau saya anggap itu permohonan yang lama yang sudah putus dan bisa di-download kan, seperti itu. Iya, tentang isi gugatan yang tersebar gitu ya. Satu, kami sangat menyayangkan ya narasi-narasi negatif yang menyudutkan prinsipal kami yang tertuang dalam gugatan yang satu sebetulnya tidak boleh disebarluaskan gitu ya. Dan 2, hal tersebut sampai hari ini tidak terbukti kebenarannya. Maka atas dasar itu kami betul-betul mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum terhadap siapa-siapa yang nanti kami anggap bertanggung jawab atas tersebaran dan penyebaran narasi negatif dan gugatan yang tersebar di media-media seperti itu. Ya ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi. Terlepas dari memanasnya situasi, sengketa perceraian Erin dan Andre Taulani masih bergulir dengan rumit di pengadilan. Tentu masih segar diingatan bahwa proses ini adalah gugatan keempat dari Andre Taulani setelah 3 kali menelan pil pahit kedadalan. Hal itulah yang kini membuat pihak Andre kecewa. Bagaimana tidak, sejak proses cerai berjalan, pihak Erin selalu saja mempersoalkan setiap detail kecil, hingga gugatan sang suami lagi-lagi harus gugur di persidangan. Dan terbaru, proses perceraian ini kembali menemui rintangan lantaran pihak Erin yang lagi-lagi memutuskan untuk tidak hadir
dalam agenda mediasi yang diselenggarakan pada tanggal 17 Oktober 2025 silam. Lantas, seperti apakah ungkapan kekecewaan pihak Andre Taulani? Oh, hari ini kan dijadwalkan untuk mediasi, dan mediasi yang sudah dikasih tahu pada jadwal yang kapan ya? Yang terakhir kita itu ke sini. Hari Senin ya, hari Senin. Terus ternyata hari ini kan tidak datang lagi. Ya, tadi ditunggu juga sampai jam 10. Mengingatkan ini hari Jumat kan, ternyata ditunggu-tunggu tidak hadir juga. Hari ini saya, Pak Haji juga hadir, mediatornya juga hadir. Karena sebenarnya kan mediator tidak ada jadwal hari ini. Berhubung kemarin itu dimintanya hari Jumat, makanya kan hadir. Ternyata kan sekarang tidak hadir juga. Ya, apapun alasannya saya tidak tahu, alasan dari termohon itu tidak hadir karena tidak ada komunikasi ya sama pihaknya gitu kan. Seperti itu, makanya intinya sangat kecewa lah dengan ketidakhadirannya daripada termohon hari ini. Ya jelas menghambat dong, harusnya kan dengan hadirnya kan sekali kemarin hari Senin itu harusnya sudah ada keputusan dong dengan hadirnya gitu kan, tapi kan ternyata kan tidak. Makanya pada saat kemarin sidang dibuka kembali untuk hasil laporan mediasi dikasih kesempatan terakhir. Ya hari ini ternyata kan tidak hadir juga, otomatis menghambat dong seperti itu. Jadi ya saya kurang paham ya, mungkin ada mengulur-ngulur waktu ya, mungkin lebih tepatnya seperti itu. Jadi begini, satu, kalau kami tidak serius, kami tidak mungkin datang ya di persidangan maupun di mediasi yang terakhir kemarin. Kedua, alasan prinsipal kami tidak bisa hadir itu jelas. Sakit, ada surat keterangan sakit dari rumah sakit, dan itu secara undang-undang sah, patut dan diperbolehkan ya. Tentunya alasan dari pihak lain gitu ya, yang menyatakan kami tidak serius ya tidak berdasar gitu ya, karena kami menginformasikan langsung kepada pihak mediator maupun kepada majelis perkara juga secara langsung bahwa memang kondisi klien kami tidak memungkinkan untuk hadir. Dan kami juga sampaikan bahwa klien kami menyampaikan kalaupun sudah sehat, klien kami bersedia untuk hadir dan akan hadir di mediasi, seperti itu. Wajib hadir lah, kan dipanggil. Memang dari panggilan yang sebelumnya, panggilan pertama, kedua, mediasi kan ini ketiga. Kalau nggak salah, kalau dihitung itu sekarang udah keempat kan. Tapi kan tidak hadir juga. Terakhir kan memang hadir, dikuasakan oleh pihaknya. Tapi kan dari pihaknya sendiri tidak bisa menghadirkan daripada prinsipal. Saya kurang tahu alasan yang secara detailnya seperti apa. Tapi pada pokoknya dalam hal ini Pak Haji kecewa lah, karena kan ketidakhadiran dengan jadwal yang sudah ditentukan seperti itu. Kami sudah menyampaikan pada pertemuan yang terdahulu bahwa klien kami sakit, dan sakitnya itu oleh surat keterangan dari dokter diminta istirahat setidak-tidaknya sampai hari Jumat ini. Dari situ saja kan sudah kelihatan tidak mungkin ada kegiatan sampai Jumat hari ini. Bahwa kami masih diberikan kesempatan juga oleh mediator untuk bermediasi, selambat-lambatnya masih bisa sampai Rabu depan. Jadi kami masih punya waktu sebetulnya, seperti itu. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.